nasihat Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus radhiyallahu anhu, faslun fil khuluqil hasan. Ya, bab tentang akhlak yang mulia. Al-khuluqul hasan an tuhsina ila man yu'dhika wa tarhama khalqallah hatta aduwaka wa hatta al-kalb. Wa aqallu husnil khuluqi ihtimalul adha, husnul khuluqi nisful iman. Hikayah. Nah, ini saya nggak akan bacakan hikayatnya. Tapi kita akan terjemahkan ini, insyaallah berkah. Ya, al-khuluqul hasan, akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, definisinya adalah antusina ila man yu'dzik. Jadi definisi akhlak mulia itu adalah jika kamu mampu berbuat baik kepada orang yang mengganggumu. Ya, mampu berbuat baik kepada orang yang menyakitimu. Wa tarhama khalqallah, kemudian kamu mampu menyayangi ciptaannya Allah Ta'ala, hatta aduwak, bahkan kamu mampu menyayangi orang yang musuhimu. Wa hatal kalb, ya, kamu juga mampu menyayangi bahkan seekor anjing, ya, anjing yang dipandang mungkin membawa najis, anjingnya juga najis, tapi kamu mampu menyayanginya. Nah, ini yang disebut berakhlak mulia. Jadi akhlak mulia itu kalau orangnya mampu berbuat baik kepada orang yang mengganggunya. Wah, ini ya, kira-kira mudah atau susah ini? Lagi nyetir, ada yang klakson-klakson di belakang. Din, 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 tot, din, 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 di belakang nih. Ganggu betul nih. Suara klakson tadi ya, sangat mengganggu. Nah, kita kalau berakhlak mulia, bukan menutup jalan, ya, bukan menutup jalan, bukan membalas dengan klakson-klakson yang keras, tapi kalau kita berakhlak mulia, orang yang akhlaknya bagus, ya, maka antusina ila man yu'dzik, berbuat baik kepada orang yang mengganggunya. Ya udah, menepi aja, minggir, kasih jalan. Nah, ini namanya orang yang berakhlak mulia. Kalau nggak minggir, nggak ngasih jalan, tapi justru membalas klakson dengan klakson, suara keras dengan suara keras, dan menutup jalan, maka itu akhlaknya nggak mulia. Mudah nggak ini? Berakhlak mulia, membalas orang yang berbuat buruk kepada kita, membalas orang yang jahat kepada kita, membalas orang yang mengganggu kita, membalas orang yang menyakiti kita dengan berbuat baik kepadanya. Ya, dengan berbuat baik kepadanya. Itu namanya berakhlak mulia. Wa tarhama khalqallah. Akhlak mulia adalah engkau menyayangi makhluk Allah. Semua ciptaan Allah Ta'ala disayangi. Ya, ada semut di meja, biasanya kita langsung bunuh, atau kita nggak anggap itu punya kehidupan, nggak anggap kita punya nyawa. Tapi kalau kita akhlaknya mulia, bahkan pada semut yang di meja, ya, untuk menyingkirkannya itu nggak membunuhnya, disingkirkan dengan cara yang lemah, lembut. Ya, disingkirkan dengan cara yang lemah, lembut. Nah, itu baru orang yang berakhlak mulia. Sampai-sampai orang yang berakhlak mulia itu akan menyayangi yang di sekitarnya. Nabi Muhammad SAW karena sayang kepada makhluk Allah Ta'ala, maka diberi nama tuh. Benda-benda di sekitarnya diberi nama. Ikhwani rahimakumullah, kalau kita perhatikan, mungkin kita banyak sekali tidak menyadari ada kehidupan di sekitar kita. Ya, tanaman tuh. Ya, tanaman nggak punya salah apa-apa, kadang kita bunuh tanaman itu tanpa sebab, ya. Kita bunuh tanaman itu tanpa alasan yang benar. Ya, karena mungkin nggak suka aja dicabutin gitu ya. Padahal itu tanaman punya kehidupan. Nah, orang-orang yang berakhlak mulia, semua langkahnya itu betul-betul diperhitungkan. Ini ciptaannya Allah, ini makhluknya Allah. Baik manusia maupun yang lain. Kepada manusia, maka melihat manusia ini ciptaannya Allah. Karena ciptaannya Allah disayangi, karena dia ciptaannya Allah Ta'ala. Kalau dia punya aib, ditutup. Kalau dia punya salah, dimaafkan. Kalau dia punya keburukan, didoakan agar dapat ampunan. Ya, ini namanya berakhlak mulia. Bukan justru mendoakan dengan keburukan, mendoakan dengan kehancuran, ya, mendoakan dengan kecelakaan. Ya, ini bukan akhlak mulia.
Contoh misalnya, lihat ada orang naik motor, kebut di kampung, ngung ya, atau mungkin bahkan di kampung dia klakson-klakson, di lorong, di gang, dia tidak sopan orang tersebut. Ya jangan didoakan semoga celaka, semoga jatuh, semoga tersungkur, jangan. Kalau yang seperti itu akhlaknya nggak mulia. Kalau akhlaknya mulia, maka kalau ada orang yang memang dia mengganggu di jalanan, di kampung dengan motor yang keras dan lain sebagainya, maka didoakan mudah-mudahan dia selamat. Yang mudah-mudahan dia tidak mengalami kecelakaan. Ini namanya orang yang berakhlak mulia, mampu menyayangi makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan musuh. Ya, orang yang musuhinya pun disayangi. Yaitu seorang ulama yang bernama Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Mawali Samtud Durar, itu kalau mau tidur semua yang memusuhinya didoakan secara khusus dengan doa-doa kebaikan yang luar biasa, sampai-sampai istri Habib Ali pun cemburu. Saya lihat engkau mendoakan orang-orang ini kok dengan doa yang bagus-bagus yang saya tidak mendengar engkau mendoakan untuk saya. Maka Habib Ali pun mengatakan, saya doakan untuk kamu di dalam hatiku. Setiap kali saya berdoa untuk orang lain, kamu selalu tersebut di hatiku. Nah, ini akhwani rahimakumullah, sampai istrinya cemburu ya, karena memang doanya indah untuk orang yang memusuhinya. Dan ini mewarisi akhlak Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau dilempari batu SAW, Rasul tidak mendoakan keburukan, tapi doa dengan kebaikan. Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri bimbingan, petunjuk pada kaumku, karena sungguhnya mereka tidak mengetahui. Nah, ini ya, namanya akhlak mulia. Jadi, akhlak mulia hatta kalab, sampai kepada seekor anjing. Jadi, pernah ada seorang ulama berjalan di satu lorong bersama murid-muridnya, lorong yang sempit, di arah yang berlawanan itu jalan seekor anjing. Jadi, seekor anjing berjalan dari arah berlawanan, ulama dan rombongannya berjalan ke arah anjing tersebut. Maka saat itulah murid-muridnya langsung maju ke depan berusaha mengusir anjing dari gang yang sempit tadi. Maka ulama tadi pun melarang murid-muridnya untuk mengusir anjing, sembari berkata, jalan ini cukup untuk kita dan cukup untuknya. Ya, jalan ini cukup untuk kita dan cukup untuknya. Kita nggak tahu siapa yang lebih mulia di hadapan Allah, kita atau dia. Nanti kalau kita selamat dari neraka, barulah kita menjadi lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwani rahimakumullah, menyayangi anjing sampai seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih maaf, nanti kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.